Ya, baik Pastor, kita akan membahas mengenai William Carey, misionaris dari Inggris, tepatnya gembala di gereja kecil di Inggris, Pastor, tahun 1700-an, 60-an lebih tepatnya. Dia pergi ke India dan di sana terjadi kegerakan lah, Pastor, yang cukup dahsyat, luar biasa. Dia juga menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai macam bahasa di India. Lalu mendirikan gereja di sana, tepatnya di kawasan delta Sungai Gangga. Bahkan dari tempatnya tersebut ia mengirim misionaris ke bangsa-bangsa lain. Dan ia memiliki organisasi atau lembaga sekolah untuk anak-anak di India, dan juga perguruan tinggi Serampore yang mengajarkan ilmu teologi Kristen, sastra India, dan bahkan teknologi Barat. Dia juga mendirikan Yayasan Pertanian India dan menerbitkan kumpulan esai untuk memperbaiki hasil pertanian. Jadi dampak dari William Carey ini sangat dahsyat dan luar biasa, Pastor. Namun menariknya dia hamba Tuhan yang cukup sederhana, sangat-sangat sederhana dan tidak mengejar popularitas sama sekali, Pastor. Dan perkataannya seperti ini, Pastor. Dia meninggalkan pesan yang menarik, Pastor. Dia berkata, kalau saya sudah tiada, jangan katakan apa-apa tentang Dr. Carey. Jadi dia ada gelar dokter nih, Pastor, Dr. Carey. Berbicaralah tentang juru selamat dari Dr. Carey itu. Jadi Carey percaya bahwa ia hanyalah seorang hamba Tuhan yang setia dan saksi Kristus itu sendiri, tidak lebih dari hal tersebut. Jadi sungguh rendah hati dan kisahnya sangat menginspirasi banyak orang. Cukup unik ya, Pastor ya. Hati unik seperti ini. Gimana caranya? Karena memang kondisi hati seorang hamba Tuhan yang sedemikian mengosongkan diri sehingga lebih suka menonjolkan Kristus dibanding dirinya, itu memang semakin hari semakin langka. Jarang banget. Karena apalagi di zaman medsos seperti sekarang, semua orang pengen tampil, semua orang pengen menjadi pusat perhatian, semua orang pengen menjadi, pakai tanda kutip itu, selebriti rohani. Sehingga sebagai akibatnya prinsip mengosongkan diri, menganggap yang lain lebih utama, menganggap Kristus harus menjadi segala-galanya, itu semakin semakin langka, semakin sulit ditemui. Tapi bukan berarti tidak ada. Saya yakin tetap ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sederhana, bukan karena memang dia tidak punya apa-apa atau karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan bukan tapi pencitraan juga, dan bukan karena dia mau melakukan pencitraan, tapi memang itulah filosofi hidup yang dia miliki. Dia ingin memastikan Kristuslah yang menjadi pusat perhatian dari banyak orang, bukan dirinya sendiri. Sehingga tentu saja otomatis semua sikap, tindak tanduk, perkataan, pengambilan keputusan, bahkan mungkin saya bisa bilang style pelayanan yang dia miliki, style pelayanan, itu akan difokuskan hanya untuk merujuk kepada Kristus saja, bukan pada dirinya lagi. Walaupun mungkin memang dirinya dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi dia tetap tidak mengatakan aku hebat, aku luar biasa. Tapi dia tetap akan berkata, aku melakukan ini semua karena Kristus yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, jadi memang ini kegerakan itu tidak bisa terlepas dari prinsip mengosongkan diri itu sendiri, Pastor. Betul. Karena suka tidak suka, kita akan mendapati bahwa orang-orang yang mengosongkan dirinya karena memang dia mengambil keputusan untuk itu akan dihargai, pakai tanda kutip, akan menerima perkenanan dan penghargaan dari Bapa sendiri. Dimana sama seperti Yesus ketika dia terus mengosongkan dirinya, bahkan langkah ketaatan yang dia lakukan sampai membawanya mengalami kematian di kayu salib. Tapi karena Yesus terus melangkah, Alkitab mengatakan Bapa juga yang dalam kedaulatan kuasanya membangkitkan kembali Yesus dari antara orang mati dan membawa dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapa di sorga. Kita pun sama. Kalau kita terus mengambil sikap mau mengosongkan diri, mati dari segala bentuk keakuan, maka saya yakin tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat dan mempromosikan kita. Jadi bukan si hamba Tuhan yang bersangkutan yang mempromosikan dirinya, tapi tangan Tuhan yang mempromosikan dia. Begitu.
Nah, Pastor Stephen sering lah, memang ini menjadi nyawa dari pesan yang Pastor Stephen sampaikan, mengosongkan diri itu sendiri. Cuma Pastor Stephen kan pasti juga mengetahui, Pastor, bahwa ini message yang nggak disukai, Pastor. Tidak populer. Gitu. Tapi Pastor Stephen terus menyampaikan apa yang sebenarnya Pastor Stephen harapkan dari message yang tidak populer ini, Pastor. Karena saya meyakini sehebat apapun seseorang dipakai oleh Tuhan, kalau keakuan masih ada dalam hidupnya, kemanusiawian atau bahkan keduniawian masih ada dalam hidupnya, maka dalam waktu singkat dia dengan mudah akan bisa ditumbangkan oleh iblis. Dan kalau orang yang sudah terlanjur dipakai Tuhan ini punya banyak pengikut, saat dia tumbang, dia akan menyeret ada banyak orang ikut jatuh bersamanya. Dan itu adalah sebuah kerugian besar buat kerajaan sorga. Itu sebabnya ya walaupun mungkin memang tidak populer ya, tapi saya mendapati inilah satu-satunya cara yang akan membuat kegerakan Tuhan itu terus langgeng, bahkan bermultiplikasi, berduplikasi, dan mengalami akselerasi dalam generasi di bawah kita. Jadi tidak berhenti dalam diri kita saja, tapi akan justru terduplikasi dalam kehidupan banyak orang dan membuat banyak orang mengalami percepatan, mengalami akselerasi untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi iblis akan kebingungan. Kalau cuma satu orang yang dipakai Tuhan, kan iblis bisa gampang amati orang itu, cari kelemahannya, cari di mana kelengahannya dan ditembak. Tapi kalau kemudian yang dipakai Tuhan bukan cuma satu orang lagi, tapi lewat satu orang ini mulai berubah jadi 10 orang, lalu berubah jadi 100 orang, lalu berubah jadi 1000 orang. Wah, iblis pusing kepala dia. Dia nggak mungkin bisa tembak 1000 orang dalam sekali tembakan. Dia nggak mungkin menjatuhkan 1000 orang dalam sekali pukul, nggak mungkin. Jadi yang terjadi apa? Iblisnya tambah kelabakan. Jadi karenanya saya meyakini bahwa penting untuk ada orang-orang yang terus menyuarakan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk gerejanya, yaitu mengambil pikiran dan perasaan yang sama seperti yang Kristus Yesus miliki, yaitu mengosongkan dirinya, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, menganggap yang lain lebih utama, tidak mengejar hal-hal yang fana sifatnya, tapi betul-betul terus belajar dengar-dengaran dan taat pada setiap arahan dan tuntunan Tuhan. Walaupun arahan yang Tuhan beri itu kurang populer, atau bahkan menjerumuskan dia pakai tanda kutip untuk tidak akan pernah bisa dikenal oleh banyak orang. Karena mungkin akan membuat dia pakai tanda kutip lagi dikurung di kamar doanya, hanya terus berdoa, bersyafaat, dan bergumul. Tapi kalau memang itu yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, saya yakin tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat dan mempromosikan hidup kita. Nah, pertanyaannya begini, Pastor. Bagaimana Pastor Stephen bisa populer jika message yang Pastor Stephen sampaikan ini tidak populer? Ya, masalahnya saya memang menganggap bahwa bagaimanapun juga kalau Kristus ditinggikan dalam hidup kita, maka Kristus itulah yang akan menarik banyak orang kepada kita. Nah, kalau Kristus itu ditinggikan lewat hidup saya, ya otomatis banyak orang akan seperti ditarik kepada saya. Tapi saya harus terus mengingatkan diri saya, dan saya juga mengingatkan kepada setiap saudara yang memang Tuhan pakai dengan luar biasa. Ingat baik-baik, tujuan Tuhan membawa engkau naik ke atas adalah supaya engkau bisa semakin efektif dan produktif dalam menduplikasi kehidupan ilahi yang ada dalam hidupmu ke dalam hidup banyak orang yang lain. Jadi fokuslah untuk terus menduplikasi keilahian Tuhan yang Dia sudah bangun dalam dirimu dalam kehidupan banyak orang. Jangan terdistract untuk kemudian mulai menikmati keistimewaan yang orang berikan, mulai menikmati berbagai macam pujian, berbagai macam selebrasi yang orang berikan karena apa yang saudara lakukan di dalam Tuhan. Tapi mari kita terus fokus untuk hanya menjadikan Kristus sebagai pusat atas segala sesuatu, termasuk pusat hidup kita. Dan ayo, kalau ada orang yang mulai memuji-muji kita pakai tanda kutip
lebih dari yang normalnya. Mari kita tegaskan kepada orang itu, Kristus yang harus lebih dipuji daripada kita. Kitanya yang harus punya tindakan proaktif. Aku harus semakin berkurang, kata Yohanes Pembaptis, dan Yesus harus semakin bertambah. Itulah yang saya yakin harus kita miliki dalam sikap hati kita untuk menjagai diri kita sendiri. Ya, sekali waktu saya pernah dalam doa, saya seperti dikasih penglihatan sama Tuhan. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang tinggi, besar, perkasa, kuat, membawa pedang yang dahsyat dan meraih banyak kemenangan dalam peperangan. Tapi karena satu dan lain hal, orang yang bersangkutan rupanya lupa untuk terus menjaga kerendahan hati. Sehingga yang terjadi sebagai akibatnya karena kemilau, kemuliaan yang dia mungkin mulai rasakan dalam dirinya, itu ternyata justru membutakan dirinya juga. Sehingga dia jatuh dalam lubang. Itu gambaran penglihatan yang Tuhan berikan. Lalu saya melihat ada orang-orang lain yang juga sama. Tinggi, besar, gagah, membawa pedang yang besar dan meraih banyak kemenangan dalam peperangan. Tapi walaupun dia memancarkan kemuliaan sorgawi yang sedemikian dahsyat, tapi dia ternyata juga mengenakan ada satu jubah yang disebut dengan istilah jubah kerendahan hati. Ya, bentuk jubahnya memang kelihatannya kayak kain kusam, kayak kain yang buluk begitu kira-kira. Tapi itu sanggup untuk menjagai supaya matanya tidak terbutakan oleh kemilau kemuliaan yang memang terpancar dari hadirat Tuhan yang bersinar dengan hebat lewat hidupnya atau di dalam dirinya. Sehingga sebagai akibatnya dia bisa mengenali adanya lubang, dia bisa mengenali jalan yang benar, dia bisa melihat dengan jelas mana kerikil-kerikil tajam yang berpotensi menjatuhkan hidupnya, sehingga dia bisa jauhi itu. Nah, dari situlah kemudian Tuhan mengajar, tidak peduli sehebat apapun kamu dipakai Tuhan, Tuhan bilang kamu harus terus menjaga kerendahan hati. Sehingga kamu akan bisa terus melihat apa yang ada di sekitarmu. Mata hatimu tidak terbutakan oleh kemilau kemuliaan yang memang akan selalu bermanifestasi dalam hidup orang-orang yang menyatu dengan Tuhan. Gitu kira-kiranya. Apa bisa dikatakan juga begini, Pastor, dengan kita mengenakan jubah kerendahan hati, kita bisa terus melihat jalan yang sempit itu ya, Pastor? Iya, betul. Kan firman Tuhan mengatakan, istilahnya begini. Ketika kita sekolah minggu aja kita diajari dari prinsip firman. Di dalam dunia ini ada dua jalan. Ada yang lebar, ada yang sempit. Tapi ketika kita terus bertekun berjalan di jalan yang sempit, walaupun tidak populer, walaupun tidak mengenakkan, tapi itu akan membawa kehidupan kita jadi penuh dengan dengan kehidupan ilahi. Tapi kalau kita mengejar jalan yang lebar, yang populer, menarik, mudah, menyenangkan, maka firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, disangka orang yang benar, tapi ujungnya justru mematikan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sangat relevan sekali dengan kondisi sekarang ya, Pastor. Lagu sekolah minggu zaman dulu sangat relevan sekali. Dan ada mulai banyak yang minta maaf, orang-orang memanggil dirinya hamba Tuhan, tapi kehilangan hati seorang hamba. Justru mulai memunculkan atau mendevelop hati seorang selebriti. Ngakunya hamba Tuhan, tapi pengennya hidup kayak selebriti. Kemana-mana harus ada orang yang memberikan kata-kata yang menyanjung, selalu jadi pusat perhatian, selalu pengennya jadi yang terdepan gitu dalam segala hal, sampai kemudian akhirnya mempraktekkan tindakan flexing, supaya kelihatan hamba Tuhan yang diberkati. Maka akhirnya dia memakai outfit yang mahal-mahal, walaupun tidak punya uang tapi dia sengaja pinjam, nanti malah akhirnya terjerat pinjaman online gara-gara ingin membeli outfit yang kelihatannya mahal, bermerek, supaya memberi impresi dalam diri banyak orang. Tidak perlu seperti itu.
Atau mungkin ada orang-orang yang betul-betul memang punya banyak duit, tapi dia tidak pernah belajar untuk mempergunakan uangnya sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Justru dia pakai untuk memuaskan keinginan hatinya sendiri. Saya belajar sesuatu. Selama waktu-waktu terakhir ini kan banyak tuh ya, dari dulu juga sih sampai sekarang ada banyak orang meributkan tentang persepuluhan. Perlu nggak sih kita masih memberikan persepuluhan? Dan kemudian banyak yang mengklaim, saya ini tidak setuju dengan persepuluhan karena harusnya kita itu memberi semua untuk Tuhan, 100% untuk Tuhan. Ya oke, tapi kalau kemudian kita pakai duit kita sesuka hati kita, bukankah itu artinya kita tidak memberikan 100% buat Tuhan? Jadi dalam hal ini saya ingin mengkritisi orang-orang yang mungkin punya sebuah prinsip, saya tidak perlu persepuluhan karena saya sudah 100% untuk Tuhan. Tapi kalau engkau tidak pakai uang itu sepersetujuan Tuhan, artinya engkau tidak 100% diberikan buat Tuhan. You cuma mengklaim diri memberi 100% buat Tuhan. Tapi pada prinsipnya kamu masih terus pakai untuk kesenanganmu sendiri, untuk memuaskan apa yang kamu anggap sebagai kebutuhan pelayanan, pakai tanda kutip. Padahal belum tentu itu kebutuhan. Ya, kayak misalkan contoh, saya ingat di waktu awal-awal pelayanan saya dulu, Tuhan itu mengajar saya punya sebuah sikap hati yang mungkin pakai tanda kutip dianggapnya bodoh bagi banyak orang. Misalkan contoh, ketika saya diundang pelayanan di satu gereja yang ya cukup besar lah, cukup mampu secara finansial. Perjalanan ke sana cukup jauh karena saya mungkin dari Jawa Tengah harus melayani di gereja di daerah Jawa Timur, begitu kira-kira. Sebetulnya kalau mau pakai pesawat bisa, karena gereja yang bersangkutan juga akan mereimburse pengeluaran tiket atau pengeluaran perjalanan yang saya jalani. Tapi saya merasa, buat apa saya naik pesawat kalau saya memang punya banyak waktu. Dalam arti orang naik pesawat itu kan mengejar cepatnya, ya. Karena saya memang tidak mengejar nikmatnya, tapi saya mengejar keefektifan yang saya miliki. Saya belum terlalu banyak jadwal untuk pelayanan. Lalu kemudian ada satu gereja yang mungkin cukup mapan mengundang pelayanan. Saya pikir, saya mending naik travel saja, murah. Kenapa kok mengejar murahnya? Lah itu kan uang kerajaan sorga juga. Daripada dikasih untuk supaya saya terbang nikmat, saya tidak mengejar kenikmatan dan saya juga tidak mengejar buru-buru. Jadi ya sudah, saya naik travel. Jadi sebagai akibatnya saya bisa berkata kepada pendeta yang mengundang saya bisa menghemat uang kerajaan sorga. Nah, sikap hati inilah yang saya percaya membuat Tuhan justru mengganjar saya dengan berkat yang luar biasa. Sampai kalau kemudian kita sekarang mendapati siaran frekuensi sorga bisa menjadi begitu bagus karena fasilitas dan berbagai infrastruktur peralatan yang kita miliki cukup canggih. Yaitu semua didasarkan karena awal mulanya saya dibangun oleh Tuhan punya sebuah prinsip, yaitu low budget high impact. Uang yang kita keluarkan sebisa mungkin seirit-iritnya, tapi dampaknya sebesar-besarnya. Jadi akhirnya Tuhan memberkati kita dengan cukup banyak secara materi dan keuangan. Dan dari situ kita bisa pakai lebih maksimal untuk kepentingan Tuhan. Begitu kira-kira. Baik, Pastor. Pastor, ini ada sisi lain dari William Carey, Pastor. Di mana ia memiliki istri pertama, Pastor. Jadi kisahnya istrinya ada 3, Pastor. Tapi bukan sekaligus 3, satu-satu, Pastor. Yang pertama, Pastor, tidak mensupport lah pelayanannya atau tidak setuju untuk dia pergi ke India. Tapi karena ya sudah kehendaknya William Carey, akhirnya dia mengikuti dengan rasa terpaksa. Nah, mereka memiliki anak yang masih kecil, Pastor. Pada saat itu. Jadi ketika pelayanan di India ada virus dysentery, Pastor, yang menyebabkan anaknya meninggal. Dan akibatnya istrinya pun akhirnya mengalami gangguan jiwa, depresi. Nah, William Carey tetap merawat sampai akhirnya istrinya meninggal dunia. Lalu dia menikah lagi, Pastor, dengan istrinya yang kedua. Ini cukup support pelayanannya. Nah, ini
pelayanan dari William Carey itu ngalamin kemajuan yang luar biasa. Tapi akhirnya istrinya meninggal juga. Akhirnya dia menikah lagi dengan istri ketiga. Nah, cuman sampai itu aja, Pastor. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya, Pastor, bagaimana seharusnya ini antara kegerakan menjadi orang kegerakan yang haus akan Tuhan, yang mengejar Tuhan dan ingin melakukan kehendak Tuhan, dengan kehidupan suami istri. Nah, istri maksudnya bagaimana kok bisa sampai tidak akhirnya mensupport? Bagaimana ini, Pastor, biar bisa semuanya bisa masuk dalam kegerakan? Kok bisa ada case seperti ini di dalam orang kegerakan? Iya, saya percaya bahwa sebelum kita masuk dalam pernikahan, penting sekali untuk kita itu menentukan siapa orang yang akan kita nikahi. Dan pastikan orang yang akan kita nikahi itu jangan kita bandingkan dengan selera kita. Tapi kita jadikan destiny atau panggilan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita itu sebagai tolok ukurnya. Sehingga kita tidak akan menikah dengan sembarang orang. Memang pilihan menjadi semakin sedikit, tapi pasti itu akan membuat hidup kita jadi bahagia dan tersupport dengan luar biasa. Nah, ada banyak orang yang mungkin ketika mereka mengalami panggilan Tuhan datang dalam hidupnya, mereka sudah terlanjur menikah. Sehingga sebagai akibatnya ya tentu saja pasangan yang dipilih atau yang sudah dinikahi belum tentu sepaham, belum tentu sama seperti patokan panggilan pelayanan yang datang dalam hidupnya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Tidak ada alternatif lain. Orang yang menerima panggilan Tuhan ini harus betul-betul berseru-seru kepada Tuhan, minta supaya Tuhan melakukan sesuatu terhadap pasangannya, sehingga mereka berdua sebagai pasangan suami istri akan bisa bergerak bersama-sama sebagai satu tim dalam pelayanan. Karena kalau misalkan suaminya atau istrinya saja yang menggebu-gebu dalam pelayanan, tapi pasangannya tidak, pasangannya adem ayem, masih suam, jadi Kristen duniawi, wah ini akan justru menjadi sebuah menjadi sebuah batu sandungan di kemudian hari untuk pelayanan dari orang yang bersangkutan. Jadi anggap saja kita berseru-seru kepada Tuhan dengan satu tujuan. Kalau memang Tuhan memanggil hidup kita masuk dalam pelayanan, kita menginginkan pasangan kita itu betul-betul mensupport kita, dan itu kita jadikan sebagai salah satu tanda panggilan Tuhan dalam pelayanan. Sehingga di kemudian hari kita tidak akan pernah merasakan adanya pergulatan-pergulatan, pergumulan-pergumulan keluarga yang bisa menggembosi semangat kita dalam pelayanan. Karena ya pergumulan dan konflik dalam keluarganya sudah kita tuntaskan di dalam doa. Begitu kira-kira. Nah, kalau kita sudah menikmati kehidupan pelayanan sebelum kita menikah, ya pastikan saja sebelum kita menentukan siapa yang akan kita nikahi, ya kita kenali dulu. Ini orang cocok nggak menjadi supporter dalam hidup kita, tidak menjadi orang yang akan mendukung kita dalam pelayanan atau tidak. Kalau tidak ya mendingan jangan. Walaupun kita mungkin sudah terlanjur jatuh cintrong, ya lebih baik kita bangun lagi, bangun cinta, jangan jatuh terus. Istilah bagus ya, Pastor, bangun cinta ya, Pastor. Bangun cinta. Ya. Supaya kita mulai belajar lebih realistis bahwa pasangan kita dalam pernikahan haruslah menjadi pensupport kita, pendukung kita, penolong kita yang sepadan dalam pelayanan itu sendiri. Karena Alkitab menuliskan, Paulus memberi penegasan seperti ini. Kalau kamu belum menikah, lebih baik kamu bersikap sama seperti saya yang tidak ada ikatan pernikahan. Kalau kamu sudah menikah, ya pastikan kamu tidak melakukan perceraian, tapi tetap menjadikan isi hati Tuhan, agenda Tuhan itu sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Lalu Paulus menegaskan lebih lanjut, yang tidak menikah akan lebih mudah untuk memprioritaskan agenda Tuhan dalam hidupnya. Tapi yang sudah menikah harus tetap menjadikan agenda Tuhan menjadi prioritas utama, terlepas adanya tuntutan-tuntutan keluarga. Nah, jadi dari situ
Paulus memberi penegasan, kalaupun kamu sudah menikah ya, tapi tetap saja kamu harus memprioritaskan agenda pelayanan, agenda kerajaan sorga lebih daripada keluargamu sendiri. Tapi kamu tidak boleh menomorduakan agenda keluarga atau kepentingan keluarga. Jangan kemudian atas nama pelayanan, you tidak bertanggung jawab atas kehidupan keluarga. Tidak boleh seperti itu. Ya, seperti yang mungkin banyak terjadi. Ada orang-orang yang merasa dipanggil dalam pelayanan jadi pendoa. Contohnya ada ibu-ibu jadi pendoa karena merasa dipanggil sebagai pendoa, lalu dia all out sebagai pendoa, tidak urusin suami, tidak urusin anak, tidak mengurus rumah tangga. Nah, Paulus berkata tidak boleh seperti itu. Ya, itu bagian dari konsekuensi yang harus kamu mainkan dengan baik. Sehingga walaupun engkau memprioritaskan pelayanan, tapi engkau tidak menomorduakan keluarga. Nah, caranya gimana? Minta anugerah Tuhan supaya kita istilahnya apa? Seperti orang main juggling. Ya, ada kayak botol begitu yang dilempar 2-3 biji, tapi kita bisa memastikan botol itu tidak jatuh. Nah, ini memang butuh skill, butuh keahlian, butuh anugerah Tuhan. Tapi pasti Tuhan akan memberi kemampuan. Jadi akan lebih mudah juga, Pastor, jika pasangan itu mensupport dan bahkan bersama-sama. Jadi pasti lebih mudah ya, Pastor. Betul. Saya merasa ketika Tuhan bawa saya masuk dalam pernikahan dengan Mam Eli, saya justru menikmati kehidupan pernikahan yang ada dan kehidupan pelayanan yang ada secara maksimal. Karena selain saya menikmati kehidupan berkeluarga yang mensupport saya juga mendapati kehidupan pelayanan saya mengalami akselerasi yang luar biasa. Tapi saya ingin tegaskan buat setiap saudara yang masih single. Kalau saudara masih single dan saudara sudah terima panggilan Tuhan dalam hidupmu, ayo gila-gilaan dulu. Ngejar agenda Tuhan, tuntaskan pekerjaan Tuhan, sehingga engkau bisa melakukan pengorbanan habis-habisan buat kerajaan sorga. Dan kalau sudah waktunya Tuhan nanti akan memberi pasangan kepadamu, jadi bukan saudara yang cari pasangan. Pastikan engkau menemukan pasangan yang sepadan, ya. Dan dengan saudara masih single, saudara tidak punya tanggungan apa-apa. Engkau jadi betul-betul bisa gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Dan percayalah, ketika saya ada pada fase tersebut, saya tidak menyesali. Fase itu saya jalani dengan gila-gilaan, mati-matian, dan habis-habisan. Dan ketika waktunya Tuhan membawa saya untuk punya keluarga sudah tiba, saya jadi menikmati kehidupan berkeluarga yang betul-betul dalam kepenuhannya. Karena apa yang saya tabur ketika masih single, sekarang mulai saya tuai dalam kondisi sudah berkeluarga. Haleluya. Jadi betapa penting dalam kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan, Pastor, kita juga tidak melupakan untuk keluarga bisa bersama-sama berfokus pada agenda Tuhan. Betul. Jadi kurang lebihnya istilahnya begini, prioritas nomor 1 dalam hidup kita itu harus Tuhan, pribadi Tuhan, dan isi hatinya dan kehendaknya ya. Tapi prioritas kedua ini bukan cuma satu. Prioritas kedua adalah agenda Tuhan, tapi buat orang yang sudah berkeluarga ya artinya ya keluarga juga. Ini harus sama-sama ada pada prioritas nomor 2. Kita tidak boleh mengorbankan keluarga demi pelayanan, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan pelayanan hanya gara-gara keluarga. Ya. Awal mula dulu saya berpikir bahwa prioritas utama adalah pribadi Tuhan, lalu setelah itu melakukan kehendak Tuhan, dan kemudian baru kita bicara tentang keluarga. Tapi kalau seperti itu adanya, salah satu nanti akan menjadi korban. Tapi ketika saya membaca dalam kitab Korintus pasal yang ke-7, saya mulai disadarkan oleh Tuhan, oh iya ya, Paulus saja berkata bahwa walaupun kita sudah berkeluarga, tapi kita tidak boleh mengabaikan pelayanan atau panggilan Tuhan. Dan buat orang yang sudah melayani, ya kalaupun tidak mau berkeluarga tidak apa-apa, tapi kalau mau berkeluarga pun tidak masalah. Ya, saya mendapati ada orang-orang yang modelnya kayak William Carey ini, yang tidak bisa menjalani hidup sendirian, harus ada pasangan. Ya, kalau pasangannya sudah meninggal ya dia cari yang lain.
Cari satu lagi untuk menemani hidupnya. Karena dia tidak bisa sendiri, kurang lebihnya seperti itu. Ya it's okay, nggak masalah. Paulus sendiri juga berkata nggak masalah, kamu mau berkeluarga boleh, tapi tidak boleh sampai mengorbankan panggilan pelayanan dalam hidupmu. Jadi ini harus ada dalam skala yang sama. Nah, lalu kemudian Tuhan mengajarkan kepada saya, ini sama kayak orang yang membawa sesuatu, tapi bukan cuma satu, tapi dua, dan itu harus dimainkan sedemikian rupa sehingga ya antara yang satu dengan yang lain tidak saling mengorbankan. Dan justru lebih maksimal hasilnya. Harusnya bisa maksimal bersama-sama. Menikmati kehidupan berkeluarga, tapi pelayanan juga terus berkembang, terus bergerak maju. Terus membangun kehidupan pelayanan, tapi tidak tidak mengorbankan kehidupan berkeluarga. Termasuk ketika sudah punya anak. Nah ini kalau sudah punya anak ini lebih kompleks lagi nih. Karena suka tidak suka, ya salah satu pasti akan pakai tanda kutip harus agak mengerem dirinya. Karena ya pasti akan ada fokus yang terpecah untuk mengurus anak yang masih kecil. Sehingga sebagai akibatnya keseriusan dan kegigihan atau kegilaan dia dalam pelayanan otomatis agak terpecah. Ya, kalau cuma suami istri saja mungkin pengertiannya lebih mudah. Tapi kalau sudah mulai ada anak, apalagi masih kecil, masih bayi, tiba waktunya dia harus melayani. Tapi itu justru waktu di mana dia harus menyusui anaknya. Kan ya enggak mungkin sambil dia menyusui anak lalu khotbah, kan ya enggak mungkin toh. Kan? Atau memimpin pujian sambil menggendong anak dan menyusui anak, kan enggak bisa seperti itu. Jadi terpaksa ya harus dimainkan lagi bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan fungsi dan tugasnya sebagai ibu, sebagai ayah, tapi pelayanan bisa tetap jalan. Nah, ini butuh anugerah yang lain lagi. Juggling dengan 2 botol, dengan juggling 3 botol itu lain. Keahliannya beda. Jugglingnya 4 botol lain lagi. Makanya jangan punya anak banyak-banyak. Mungkin lebih banyak yang lebih menarik. Tapi kemungkinan jatuhnya bisa lebih banyak juga itu. Gitu kira-kira. Jadi itu prinsip-prinsip yang mesti kita terus jagai ya Pastor ya, di dalam kegerakan yang ditetapkan. Karenanya saya memberi penegasan sekali lagi buat saudara, baik engkau yang masih single maupun engkau yang sudah menikah, pastikan porsi antara pelayanan dan keluarga itu engkau jagai sedemikian rupa sehingga saling saling mengisi, saling melengkapi, dan tidak akan pernah menjadi ada ketimpangan di antara keduanya. Dan saya berdoa biarlah anugerah Tuhan betul-betul dicurahkan dalam hidupmu sehingga dalam pelayananmu engkau akan melihat terus ada kemajuan, tapi dalam keluargamu engkau juga terus mendapati ada kebahagiaan, keharmonisan yang penuh di dalam kehidupan berkeluarga yang ada terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam pelayanan dan keluargamu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Baik Pastor Stephen, dari kesimpulan yang saya tangkap nih Pastor, ini sih saya lagi bangun terus dalam diri saya. Dalam kegerakan kita mesti terus rendah hati, menjaga hati, jadi hamba Tuhan. Jadi saya pikir-pikir Pastor, lebih aman itu menjadi hambanya hamba Tuhan Pastor. Posisi yang rasanya paling aman itu Pastor. Baik Pastor, kita akan ketemu lagi di dalam Frekuensi Sorga episode selanjutnya. Haleluya. Pemirsa, be accurate and stay connected.